Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat, baik nikmat ihsan dan ihsan, yang paling penting adalah nikmat kesehatan dan panjang umur, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk kembali berkumpul dalam kajian kitab Al-Hikmah fi Makhluqatillah di Pondok Pesantren Darus Sahabat. Semoga kita selalu diberikan umur panjang dan keberkahan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita haturkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada para keluarganya, pada para sahabatnya. Semoga kita menjadi umatnya mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita lanjutkan di halaman 20. Bismillahirrahmanirrahim. Liridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati rasulillah wa li karamati awliyaillah wa li ma'unati ulama'illah wa khususan mu'allim hadal kitab wa mu'assisi hadal ma'had wa masaykhina wa liman haqqa alaina al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musantif rahimahullah fid darain. Wa amma ma fi dzalika minal maslahah. Sekarang kita akan membahas tentang kemaslahatan atau manfaat dari terciptanya matahari. Wa amma ma fi dzalika. Adapun dari sesuatu apa yang demikian itu artinya penciptaan matahari minal maslahah, ada beberapa manfaat atau kebaikan. Fa fi syita ta'udu al-hararah fi syajari wan nabat. Fa fi syita. Jadi kan kemarin sudah dijelaskan bahwa di alam ini ada al-azminah al-arba'ah. Jadi ada empat musim, di mana masing-masing musim itu memiliki kelebihan-kelebihannya masing-masing. Nah, di dalam sini dijelaskan fa fi syita ta'udu al-hararah fi syajara wan nabat. Fa fi syita, dan pada musim dingin, ta'udu al-hararah fi syajari wan nabat. Ta'udu kembali al-hararah panas fi syajari wan nabati, ya, pada pohon-pohon dan tumbuh-tumbuhan. Maksudnya apa? Musim dingin, manusia itu dingin, tetapi tidak dengan tumbuhan. Tumbuhan itu ketika musim dingin mereka itu merasa hangat. Ya. Jadi kita dingin, tapi tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan itu merasa hangat. Fatatawwalada bihi bawadus thimar. Lalu timbullah apa? Bawadus thimar. Cikal bakal buah-buahan. Kecil-kecilnya itu pada buah-buah yang kecil, cikal bakalnya itu mulai tumbuh. Ya, gitu. Jadi kalau musim dingin itu atau musim hujan, di kita dingin tapi mereka hangat sehingga cikal bakal buah-buahan itu mulai tumbuh. Wa yastakshifu al-hawa wa yansha'u minhu as-sahab wal matar. Wa yastakshifu al-hawa. Ya. Kemudian apa? Wa yastakshifu al-hawa. Udara menjadi tebal, wa yansha'u minhu as-sahab wal matar. Udara menjadi tebal dan kemudian apa? Ya, memunculkan awan dan hujan. Ya, jadi jadi mendung. Udara menjadi tebal, ya, mendung, kemudian timbul hujan. Sehingga apa? Watashtadu abdalul hayawan. Sehingga badan-badan hewan menjadi
menjadi kuat. Artinya apa? Mereka menjadi sehat. Ya. Makanya kalau kita kena hujan itu, kalau sedikit doang tuh kadang bikin sakit karena hujannya masih dari matahari. Tapi kalau kalian hujan-hujanannya 1 jam, setengah jam itu malah seger. Ya. Makanya orang kalau hujan-hujannya sedikit doang itu kadang suka pilek atau apa karena cuman kanannya sedikit. Dan kalau kalian hujannya itu 1 jam atau setengah jam. Wa taqwa af'alut tabi'ah. Wa taqwa dan menjadi kuat apa af'alut tabi'ah, perangai-perangai yang natural. Artinya apa? Ketika musim hujan banyak tumbuh-tumbuhan yang kemudian dia tumbuh. Kayak musim hujan, kayak misalkan kampung kalau musim hujan itu dia bisa tumbuh lebat. Ya. Kalau di Empang itu ada namanya genjer. Genjer itu kalau musim hujan dia tuh lebat. Kalau airnya lagi tinggi dia lebat. Jadi ada beberapa tumbuhan yang kemudian musim hujan dia malah ribut. Ya, jadi ada tumbuhan yang musim hujan dia lebat, ada juga musim hujan yang kalau ada tumbuhan yang kalau kebanyakan air malah mati. Apa contohnya? Kalau kebanyakan air malah mati. Pohon pisang tuh nggak bisa kalau kebanyakan air. Singkong juga kalau kebanyakan air. Jadi ada beberapa pohon-pohon yang memang mereka tumbuh di tempat-tempat yang kering. Itu tadi ketika kalau misalkan musim dingin. Jadi musim dingin kita dingin, tapi pada tumbuh-tumbuhan mereka itu merasa hangat sehingga mulai mereka itu bereproduksi secara alamiah, kemudian tumbuh benih-benih buah. Wa fir rabi'i tataharraku at-tabai. Dan ketika musim ar-rabi, musim semi. Nah, habis musim dingin, musim semi. Wa fir rabi'i, dan ketika musim semi tataharraku at-tabai fil mawaddi al-mutawalladatu fisyita. Nah, pada musim semi mulai muncul pada musim dingin yang muncul pada musim dingin. Ketika musim semi mereka sudah mulai besar-besar buahnya. Yang ketika musim dingin mereka masih berupa buah-buahan kecil, cikal bakal buah. Ketika musim semi mereka itu tumbuh, ya. Tadi fayat lau an-nabatu biidznillah. Kemudian maka dengan izin Allah, ya, tumbuh-tumbuhan itu tumbuh, tanaman itu tumbuh. Ya, tadi ketika musim dingin sudah mulai keluar cikal bakal buah, ketika musim semi dengan izin Allah buah-buahan itu mulai tumbuh. Wa yunawwirus syajar, dan pepohonan berbunga. Yang pohonnya yang tadinya pohonnya belum berbunga, ketika musim dingin tidak berbunga, di musim semi mereka berbunga. Wa yunawwirus syajar. Wa tahiju aktsarul hayawanatu litanassul. Dan sebagian besar hewan terdorong untuk apa? Litanassul, untuk bereproduksi. Jadi hewan-hewan yang di musim dingin mereka itu ngumpet, yang tidur. Ketika musim semi mereka terdorong untuk melakukan reproduksi, kawin, yang sehingga mereka itu punya keturunan. Karena kan memang ada beberapa hewan yang ketika musim dingin mereka benar-benar tidak beraktivitas, ya, atau pohon-pohonan tidak beraktivitas. Jadi ketika musim semi, ya mereka itu bangun, kemudian terdorong untuk melakukan reproduksi. Jadi sudah mulai bereproduksi hewan-hewannya. Wa fis saifi, dan pada musim kemarau, ya. Yahmirul hawa fayang dojut thimar. Dan ketika musim kemarau, yahmurul hawa, ya, musim kemarau udara menjadi panas. Kemudian
Fayang fayang dojus timar, buah-buahan menjadi matang. Jadi yang tadi musim dingin mulai ada tumbuh-tumbuhan yang berbuah mulai ada buahnya, ya dikit-dikit cikal-bakal buah. Ketika musim semi mereka sudah mulai besar, dan pada musim panas mereka sudah mulai matang. Jadi ada beberapa buah-buahan ketika musim kering kayak gini nih, ya buahnya jadi manis ya. Jadi kan kadang ada tuh kalau musim hujan buahnya malah nggak manis, bentuknya bagus tapi buahnya nggak manis. Ada buah yang kemudian musim kemarau dia airnya banyak dan jadi manis. Karena terlalu kalau musim hujan kandungan airnya terlalu banyak gitu. Beda dengan musim panas. Watan harul fusulul abdan, ya. Watan halu fusulul abdan, dan cairan-cairan tubuh banyak yang keluar. Artinya apa? Keringat, ya. Orang tuh berkeringat ketika musim panas itu, mereka banyak berkeringat, ya. Jadi hawanya tuh ya panas gitu. Ya sekarang ini masuknya musim apa? Musim dingin atau musim panas? Ya, kalau hujan begini sudah mulai musim dingin. Kemarin itu musim panas. Jadi kalau kemarin dijelaskan kalau matahari itu lebih rendah, berarti itu menunjukkan musim dingin. Artinya apa? Matahari lebih rendah, siangnya panas banget, malamnya dingin. Kalau di daerah-daerah pegunungan begitu ya. Maksudnya kalau lagi musim kemarau itu siangnya panas banget, tapi ketika menjelang sore sudah mulai dingin sampai pagi hari. Makanya kenapa dibilang kemarin kalau musim dingin itu matahari lebih cenderung lebih rendah, karena siangnya panas, dia malamnya dingin. Watan halul fusulul abdan. Jadi kalau musim kemarau itu banyak cairan-cairan tubuh kita tuh yang keluar, sehingga kalau musim kemarau itu kita tuh gampang haus. Makanya jangan sampai ketika musim panas itu kita sampai dehidrasi. Ya, cairan-cairan kita banyak keluar, makanya harus diimbangi dengan minum yang cukup agar tidak berdehidrasi. Ya, biar tidak dehidrasi, cairannya tidak berkurang. Wa yajibu wajhul ard. Selain kita juga gampang cairan tubuh kita banyak yang terbuang, wa yajibu wajhul ard. Permukaan bumi juga menjadi kering, ya. Kering kerontang, nggak ada air kalau musim kemarau. Fatan hayau lima yuslihu lidzalika minal a'mal. Karena apa? Karena permukaan bumi menjadi kering, sehingga apa? Sehingga dapat tapi apa? Karena kondisi tanahnya kering, kelebihannya apa? Fatan tahya'u lima yasaudzalika minal a'mal. Dengan kondisi tanah yang kering, ya, pekerjaan yang cocok dengan banyak pekerjaan yang cocok dikerjakan dalam kondisi tersebut, ya. Ya, walaupun musim panas, tapi banyak pekerjaan yang kemudian bisa dilakukan ketika musim kemarau, ya. Jadi nggak habis nggak banyak kalau musim hujan kan kadang banyak pekerjaan yang tertunda. Tapi kalau ketika musim panas itu banyak pekerjaan yang bisa kita lakukan, ya. Kalau misalkan pas musim musim panen padinya bisa dijemur, ya. Kemudian kalau pas musim jagungnya bisa dijemur. Kalau musim hujan kan repot. Kalau pas panen padinya musim hujan kan agak repot, ya. Jemur padinya agak repot, karena kan sekarang sudah canggih petani padi itu, ya, dan petani padi itu setahun bisa dua kali, bahkan bisa 3 kali. Berarti kan bisa ketika mereka panen, mereka bisa kedapatan sedang musim dingin. Makanya kalau musim panas itu sebenarnya panas, tapi banyak pekerjaan yang kemudian bisa kita kerjakan. Wa fil kharif yasful hawa. Wa fil kharifu.
dan pada musim gugur, al-kharif itu musim gugur. Wa fil kharif, dan pada musim gugur, yasful hawa, udara menjadi jernih. Artinya apa? Udara itu sudah mulai seger. Ya, kalau musim gugur, ya, karena kita nggak ada musim gugur, ya berarti kita tidak merasakan itu. Karena kalau musim gugur itu hawanya itu kayak apa ya? Kayak terbarukan lah. Ya. Watar tafaul amrod. Nah, sehingga diangkatlah penyakit, hilanglah penyakit. Jadi kalau musim gugur itu penyakit itu banyak yang hilang. Karena biasanya kalau musim dingin paling penyakitnya apa? Pilek, ya. Kemudian lagi kalau musim panas ya kebanyakan kalau musim panas itu penyakitnya sekarang ini radang, ya kan, penyakitnya radang, flu, batuk. Kadang batuk sekarang itu orang batuk bisa batuk sampai bulan-bulanan ya, batuk nggak hilang-hilang, kadang sampai 3 bulan dan minum apa aja nggak hilang. Ya sekarang penyakitnya juga penyakit ispa, kebanyakan terlalu banyak menghirup udara yang tidak baik. Ya karena kan udara kita kan lagi jelek banget gitu. Ya kita dulu pernah dulu pernah merasakan udara itu bersih tahun berapa, 2020 ya, waktu kita PPKM itu luar biasa, awannya bersih, udaranya bersih. Tapi setelah sudah nggak PPKM lagi, sudah mulai lagi nih sekarang udaranya sudah tidak tentu lagi, khususnya di ibu kota. Ya, di ibu kota itu udaranya udah karu-karuan. Makanya penyakitnya kalau lagi musim kayak gini ya paling batuk, pilek, dan batuk pilek lah pokoknya gitu ya. Tapi ketika musim gugur, fatar tafaul amrod, ya, fatar tafaul amrod, penyakit hilang. Nah, kemudian wayam tadul lail, kalau ketika musim gugur malam pun menjadi panjang, rasanya panjang malam itu kalau musim gugur. Artinya apa? Dia waktu sholatnya itu mundur. Ya, waktu itu kan pernah ya, sebulan yang lalu itu sholat subuhnya agak siang, jam 5 kurang seperempat ya, 4:45 itu kan siang. Makanya jam setengah 6, jam 6 masih gelap, artinya panjang gitu ya. Itu bisa dikatakan sebagai musim gugur juga. Tapi ya karena kita musimnya cuma 2, jadinya nggak bisa terlalu lihat. Pokoknya kalau nggak musim dingin, musim hujan ya musim kemarau cuma 2. Tapi ya dikit-dikit adalah tanda-tanda. Artinya apa? Kadang malam panjang. Kalau sekarang kan udah mulai siang nih, 5:30 itu udah siang banget sekarang tuh. Ya karena memang subuhnya juga sudah 4:30 kan. Ntar bisa tuh subuhnya jam 4. Itu sesuatu yang biasa, jam tadul. Jadi malamnya menjadi panjang ya. Faya malufihi ba'dul amal ya. Faya malufihi ba'dul amal ya, dimana pada saat itu sebagian orang masih mengerjakan pekerjaan yang maksudnya apa? Ya karena malamnya panjang, banyak orang-orang yang masih, sebagian orang itu melakukan pekerjaan yang mereka buat. Wahtasinur fi zara'ah, pada musim gugur ya, watahsanu fihi az-zara'ah, musim gugur ini apa? Musim yang bagus bagi az-zara'ah, untuk bertani. Yang musim gugur ini baik untuk pertanian. Wa kullu dzalika ya'ti 'ala tadriji wa bi qadri ya. Wa kullu dzalika, dan itu semua ya'ti datang 'ala tadrij, dengan sesuai dengan secara bertahap, wa bi qadari, dan sesuai dengan ukurannya, hatta la yakunu intiqal daf'atan wahidah ya. Jadi peralihannya tidak terjadi segaligus. Mereka itu sesuatu yang kayak gini itu
beralihnya itu sedikit demi sedikit, tahap demi setahap. Jadi tidak sekaligus tidak sekaligus cepat. Jadi mereka tuh punya tahapan-tahapan yang harus dilalui. Jadi kalau sudah musim gugur itu, musim gugur itu cocok untuk pertanian. Fahada mimma yadulluka ala tadbiril hakim al-alim us'ata ilmihi. Fahada mimma yadulluka ala tadbir. Fahada, ini artinya apa? Yang tadi disebutkan di atas itu mimma yadulluka, hal-hal yang menunjukkan ala tadbiril hakim. Ya, hal-hal yang menunjukkan pada kalian tentang tadbiril hakim, pengaturan Allah. Al-Hakim yang maha bijaksana, Al-Alim yang maha mengetahui, us'atal ilmi, dan juga menunjukkan pula keluasan ilmu Allah, bahwa perubahan iklim, perubahan cuaca, perubahan musim itu menunjukkan bahwa Allah itu bisa mengatur ini semua, bahwa Allah itu adalah Al-Hakim, zat yang maha bijaksana, bahwa Allah itu adalah Al-Alim, zat yang maha mengetahui, dan itu semua juga menunjukkan us'ata ilmihi, bahwa Allah itu memiliki kekuasaan ilmu yang luar biasa, bahwa terjadinya musim-musim tadi itu menunjukkan bahwa Allah itu memiliki keluasan ilmu yang luar biasa. Wahada, summa tafakkur fi tangkilu syamsi biha dihil buruj liiqamati dauratus sana. Summa tafakkar, maka pikirkanlah fi tangkilu syams, tentang peredaran matahari, biha dihil buruj, pada gugusan bintang. Untuk apa? Liiqamati dauratis sana, untuk membentuk putaran tahun. Maka kita juga harus memikirkan peredaran matahari pada gugusan bintang untuk membentuk putaran tahunan. Itu tadi berarti itu adalah bulan itu tadi ya, bulan Qamariyah, bahwa perputaran itu untuk kita juga harus memikirkan bagaimana matahari itu berputar, untuk mengatur membentuk putaran tahun. Wahadad daur, peredaran inilah, huwa alladhi yajma'ul azminah al-arba'ah, bahwa peredaran peredaran matahari terhadap bulan inilah yang kemudian menghimpunkan 4 musim, Jadi peredaran matahari dengan bintang ini yang kemudian membentuk 4 musim, peredaran 4 musim. Apa saja 4 musim itu? Asyita, yaitu musim dingin, wasaib, dan musim semi, asyita musim dingin, wasaib musim panas atau kemarau, warrobi musim semi, musim warrobi itu musim musim semi, jadi warrobi musim semi. Kemudian wal kharifi musim gugur. Jadi perputaran matahari dan bintang kemudian menghimpun adanya 4 musim, yaitu musim dingin, musim kemarau, musim semi, dan musim gugur. Wa tasirul ala tamam, berdasarkan sehingga terjadi perputaran yang sempurna. Wa fil qadari min dauranis samsi tudrikul ghalat was thimar.
wa tantahi ghayataha wa bil qadari ya, wa bil qadari berdasarkan ukuran min daurani syamsi, ukuran perputaran matahari, tudrikul ghalat wathimar ya, ditemukanlah hasil-hasil tanaman dan buah-buahan ya, watantahi ghayataha ya, tanaman dan buah-buahan dapat diketahui. Kemudian ia kembali lagi lalu memulai lagi waktu perjalanannya. Summa ta'udu fatastambu waktu sair wa bima siriha takjilus sana wa yaqumu hisabu sana ala siha ala tarihi bitakdiril hakimil alim. Bahwa dengan perjalanannya, arti perjalanan tadi 4 musim tadi ya, sempurnalah masa satu tahun. Jadi dalam 1 tahun itu ada 4 musim. Jadi kalau 4 musim itu berjalan berurutan, itu akan menjadi sempurna 1 tahun. Jadi habis musim dingin, musim kemarau, ada musim gugur, ada musim semi. Jadi dalam 1 tahun itu ada 4 musim yang membuat 1 tahun itu terasa sempurna dengan berjalannya 4 musim tadi, ya kan? Dan perhitungan tahun menjadi benar. Jadi dalam 1 tahun itu ya udah, ya hisab syarati ala sihat, ada tarikh ya, bitakdiril hakimil alim. Jadi 1 tahun menjadi sempurna, menjadi benar ya, atas siapa? Atas ketentuan Tuhan yang al-hakim, Tuhan yang maha bijaksana, al-alim, dan Tuhan yang maha mengetahui. Jadi dengan adanya 4 musim tadi menjadi sempurnalah 1 tahun kita dengan atas ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'ammal isyraqi syamsi 'alal 'alami kaifa dabbarahu tabaraka wa ta'ala. Ta'ammal, renungkanlah isyraqi syamsi, bagaimana matahari ya menyinari alal alami, menyinari alam ini, kaifa dabbaruhu ya. Jadi renungkanlah bagaimana matahari menyinari alam ini ya, kaifa dabbaruhu tabaraka wa ta'ala, dan bagaimana Allah mengaturnya. Jadi sebagai muslim yang baik, kita harus merenungkan bagaimana matahari menyinari alam dan bagaimana Allah mengatur itu semua. Fa innaha bazagat bi maudi wahidah la ta'uduhu lima wasala sa'aiha ila jihatir rahidah ya. Fa innaha, karena sesungguhnya isyraqi syamsi tadi, menyinari alam tadi ya, bi maudi wahid, jika ia menyinari alam dari satu tempat saja. Artinya gini, kok bisa matahari itu menyinarinya, sorotannya itu dari berbagai arah, enggak satu arah doang ya. Jadi matahari itu menyinari alam dari satu tempat saja, la ta'udu lima wasala sa'aiha ila jihatir rahidah ya, akan sampai pada satu arah, sedangkan semua arah yang lain tidak mendapat sinarnya. Karena apa? Karena gunung-gunung dan dinding-dinding menghalanginya. Artinya apa? Walaupun ada dinding, ada gunung, matahari sinarnya tidak tertutupi. Dia itu menyinari semua dari segala arah. Sorotannya itu menyinari semua. Jadi tidak hanya satu sinar saja dia satu sorot, tapi menyoroti semuanya gitu ya. Jadi sorotannya itu luar biasa. Wa khalat anha jami'il jihad. Jadi menyorot segala penjuru ya, segala penjuru, walaupun ditutupi oleh dinding gunung-gunung dan
bukit ya. Fahabatoha subhanahu faja'ala subhanahu tasyarraqa faja'alaha subhanahu tusriku bitulu'iha awwalan nahar minal masyriq. Faja'alaha subhanahu, ya, maka Allah menjadikan, ya, tusriku bitulu'iha, menjadikannya matahari terbit di pagi hari, bitulu'iha awwalan nahar minal masyriq. Jadi Allah menjadikan terbitnya matahari di pagi hari dari sebelah timur, ya. Faya'amu syuruqiha ma yuqabiluha min jihatil maghrib, ya, sehingga sinarnya meratai tempat-tempat di sebelah barat. Jadi Allah menerbitkan matahari dari sebelah timur sehingga sinar matahari meratai tempat-tempat di sebelah barat yang berhadapan dengannya. Jadi ketika matahari itu terbit dari timur, yang sebelah barat itu tersoroti semua, ya, tersoroti semua. Summa la tazalu tudwiru wa tansya jihati ba'da jihati hatta tantahi ilal ghurub ala mashtaro anha awwalun nahar, ya. Kemudian matahari terus beredar dan menyelubungi satu arah demi satu arah sampai berakhir di sebelah barat. Jadi dari timur, ya, dia menyinari barat terus putar begini sampai terus kemudian mengelilingi sinar-sinar ke segala penjuru yang ada di muka bumi ini, ya. Ya, satu arah demi satu arah sampai berakhirnya ila yang hatta yantahi ilal ghurub ala mastataro anha awalan nahar, sampai berakhir di sebelah barat, ya, dengan mencari tempat-tempat yang di pagi hari tidak terdapat sinar matahari. Jadi semuanya itu puter. Jadi yang dari timur kemudian yang barat kena, terus dia muter begini sampai pada akhirnya ada di sebelah barat, dan yang di sebelah timur juga kena sinaran pancaran matahari. Jadi semua Allah menjadikan matahari itu terkena semuanya itu rata. Jadi tidak ada istilah tidak kena sinar matahari, semuanya rata. Ya, yang pagi, yang rumahnya madem timur, pagi dia kena matahari pagi dari barat. Jadi sehingga apa? Fala yabqa mawdi'u hatta ya'khudhu bi qistihi minha, ya. Sehingga apa? Sehingga tidak tersisa satu tempat pun melainkan mendapat bagian dari sinar matahari. Jadi tidak ada tuh, wah ini enggak kena nih karena terhalang gunung dan dinding, juga semuanya kena akan mendapat bagian sinar matahari. Sumanggur, kemudian pikirkanlah ila miqdaril laili wan nahar, kemudian pikirkanlah pula, ya, miqdaril laili wan nahar, ukuran malam dan siang. Kita juga harus memikirkan bagaimana terjadinya rotasi siang dan malam. Kaifa waqtahu subhanahu ala ma fihi silahil alam. Bagaimana Allah mengatur waktu keduanya yang sesuai untuk kepentingan seluruh alam. Jadi silahul alam. Jadi Allah itu mengatur siang dan malam itu untuk silahul alam. Untuk apa? Untuk kepentingan seluruh alam. Jadi tidak ada yang sia-sia. Fasara bimikdarin,
law tazawwajahu la adarra bi kulli ma ala wajhil ard min hayawanin wa nabatin. Ya. Ya, jadi kepentingan sehingga apa? Sehingga ya fasara bimikdari law tazawwaja, sehingga apa? Sehingga keduanya mempunyai ukuran waktu tertentu yang bila melebihinya akan membahayakan hewan dan tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi. Maksudnya apa? Kalau malam terus kita juga repot, kalau siang terus juga repot. Kalau siang terus hewan-hewan yang malam yang butuh gelap dia tidak bisa istirahat. Kalau malam terus juga begitu sebaliknya. Makanya perubahan peredaran dari siang dan malam merupakan apa kepentingan seluruh alam, sehingga semua hewan dan tumbuhan bisa berkembang biak dengan baik. Manusia juga bisa bekerja dengan baik. Ammal hayawanu fakana la yahda'u wa la yafirru madama yajidu dawun nahar. Hewan tidak akan tenang selama masih mendapati cahaya siang. Ya, jadi hewan tuh yang dia nokturnal malam, kalau ada cahaya terus dia juga nggak tenang. Ya. Dia nggak bisa beristirahat dan sebagainya. Kemudian wakadatil bahaim la tamsiku adrai fayaulu amroha ila talfiha. Dan binatang ternak tidak akan berhenti merumput sehingga hal itu akan mengakibatkan kerusakan baginya. Jadi kalau hewan ternak atau punya kambing atau punya sapi atau punya kebo, mereka itu kan pagi merumput. Ya, kalau sore mereka pulang. Jadi nggak usah kita, ini pasti mereka pulang. Nah, kalau misalkan siang terus atau pagi terus, mereka nggak pulang-pulang. Masih terang tuh mereka nggak pulang-pulang. Kayak ayam juga kan, kalau udah gelap kan dia pasti masuk kandang. Karena apa? Dia tidak bisa melihat, dia rabut. Jadi dia tidak, kalau nggak ada cahaya itu dia nggak rabut. Makanya kalau misalkan memang kalau misalkan memang dia itu siang terus atau malam terus, maka akan terjadi kerusakan. Ya. Hewan juga akan kerusakan. Gitu. Jadi tidak ada yang sempurna. Wa amman nabatu fatadumu alaihi hararus samsi wa tuwajjuha fayajiku wa yahtariku. Sedangkan tumbuh-tumbuhan jika waktu siang memanjang, maka ia akan terus mendapat panas matahari sehingga apa? Sehingga membuatnya menjadi panas lalu mengering dan terbakar. Jadi kalau tumbuh-tumbuhan kena panas terus juga dia tidak akan tumbuh. Dia juga akan kering, dia juga akan terbakar. Makanya kalau musim panas kayak gitu, kalau siddatul har, kalau lagi panasnya luar biasa, tumbuh-tumbuhan kering atau ilalang juga bisa terbakar. Makanya itulah kemudian adanya silahul alam. Ya, bahwa adanya kepentingan alam sehingga semua berputar sesuai dengan pola edar. Mereka sudah berputar sesuai dengan ukurannya. Mereka berputar sesuai dengan sunnahnya, dan mereka tidak sekali-kali mengingkari janji untuk berputar gitu ya. Jadi enggak ini. Jadi semuanya sudah terstruktur dengan baiknya, dengan baik. Wa kadzalikal lail law amtadda miqdaruhu aidon lakana muawwaqan li asnafil hayawan anil harakat wa tasarrufu fi talabil ma'ashi. Nah, demikian juga malam. Kalau tadi siang, kalau siang terus tadi tumbuhan dan hewan akan enggak pulang-pulang hewannya. Tumbuhan juga akan terbakar. Wa kadzalikal lail, dan demikian juga kalau malam terus. Lau amtadda miqdaruhu aidon lakana muawwaqan li asnafil hayawan anil harakat wa tasarrufu bi talabil ma'ashi. Ya, jika ia terus memanjang, kalau malam terus memanjang, niscaya hal itu akan mencegah berbagai jenis hewan untuk bergerak dan mencari makan. Ya, jadi kalau malam terus juga
Hewan nggak bisa nyari makan, dia butuh sinar matahari ya. Hewan juga kalau gelap terus dia nggak bisa nyari makan. Kayak ayam itu kan dia butuh sinar matahari. Kayak kambing dia juga butuh sinar matahari, sehingga untuk mencari makan. Hal itu juga akan membekukan suhu tumbuhan sehingga ia akan membusuk dan menjadi rusak. Kalau malam terus juga kan tumbuhan butuh fotosintesis, butuh sinar matahari. Jadi itu tadi, bahwa sebagaimana yang terjadi pada tumbuh-tumbuhan ya, kalladhi yahdisu idza kanal mawadi lataqau syamsa alaihi. Ya, sebagaimana yang terjadi pada tumbuh-tumbuhan jika tempat tumbuhnya tidak terkena sinar matahari. Artinya apa? Bahwa hikmah terjadinya diciptakannya matahari diperlukan untuk silahul alam, untuk kepentingan alam. Allah mengatur itu semua, tidak siang terus dan tidak malam terus, sehingga terjadi keteraturan alam yang seimbang ya. Itu tadi bahwa maslahat manfaat diciptakannya matahari adalah untuk memberikan kehidupan kepada makhluk-makhluk yang ada di bumi ini. Bi hikmati khalqil qamar wal kawakib wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna wa tub alaina tauba taghsil li kulli hauba wasturul awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wasairil khillani wa kulli li mahabba au jiratin au suhba wal muslimina ajma. Amina rabbi asma fadlan wa juda manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli sulim salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi adada tashisubhi walhamdulillahi bil badai wat tanahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.